Dan di sini ini dahulunya yang membuat ini tetap ini orang Belanda yang itu, cuman ini nggak sempat dibikin tembok ya. Dikatakan kalau dibilang ini kepepet, terdesak ke orang-orang Jepang waktu itu. Dan ini menurut gambaran Abah ada suatu pintu ya untuk menembus ke apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel One Misteri. Untuk di sore hari ini saya bersama Abah Haning dan Kang Adi berada di Kampung Ciburuy Pojok, yaitu di Gua Peninggalan Sejarah Gua Belanda, sahabat One Misteri. Dan gua ini terletak di Kampung Ciburuy, terutama di pojok ya, desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Oke sahabat One Misteri, seperti yang saya sudah janjikan di video yang sebelumnya, saya datang ke sini akan bersama Mbak Aning, dan kami tidak bersama Teh Dewi atau Teh Nuri ya Pak, Pak Dede dan Mamang. Mungkin ada sedikit halangan dan urusan-urusan tertentu mungkin yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, untuk sahabat One Misteri, itu saya di sini sangat bangga sekali ya. Kami sebagai tim One Misteri terus mencari tempat-tempat sejarah yang belum terungkap, misteri dan sejarahnya mungkin. Dan posisi gua ini sangat terpencil sekali sahabat One Misteri. Dan untuk itu kami sekarang bersama Mbak Aning akan mengungkap sejarah dan misteri. Dan terus tonton channel One Misteri, jangan kemana, tetap di like, subscribe dan di komen. Mungkin Mbah ada sedikit kata-kata mungkin yang akan Abah sampaikan pada sahabat One Misteri. Sebelumnya Abah menelusuri peninggalan Sejarah gitu ya, mungkin di zaman dulu ya kan. Abah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat One Misteri semua dimanapun sahabat berada, Abah ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mendukung support channel kami One Misteri. Mudah-mudahan hiburan kami mengungkap sejarah ini menjadi saksi dan bukti, bahkan negara Indonesia itu banyak sejarah yang perlu kita diketahui mungkin nggak juga ya. Dan di sore ini Abah, Kang Ejo sama Kang Adi akan coba untuk menelusuri atau mengekspor, kalau ada izin mungkin mediasi ya Kang Ejo. Dan untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dimanapun, mau di Malaysianya, di Brunei kayak ya. Mudah-mudahan yang lagi melihat yang menonton channel kami, mudah-mudahan yang lagi bekerja di luar negeri di sana lah dikasih kesuksesan. Dan Abah doakan untuk semua ini pendukung One Misteri, Abah didoakan semoga sukses semuanya. Mungkin cuma itu kayaknya. Mungkin sahabat One Misteri, sekarang kita akan mencoba yang masuk ke dalam gua ini ya Kang Adi. Dan gua ini sangat lumayan cukup menyeramkan, dan katanya Bah ini masih simpang siur ceritanya, ada yang gua Belanda, ada yang gua Jepang. Dan untuk hari ini kita akan mengungkap ya kebenarannya, dan mungkin apabila ada izin kami akan melakukan mediasi sahabat One Misteri. Dan ayo kita telusuri ke dalam. Bentar Kang Ejo. Oke sahabat One Misteri, ini dia guanya. Lubangnya sangat kecil sahabat One Misteri, mungkin tertimbun ya. Bekas longsor Kang Ejo mungkin. Iya. Hati-hati, awas licin. Bismillah. Ampurasun, punten lagi hanya ganggu. Oke sobat One Misteri, ini dia di dalam guanya ya. Yang sekarang kita mau membawa center yang cukup terang. Dan kemarin saya sempat mencoba di sini bersama Kang Diki, bersama Kang Rizky, dan bersama Ternyata Kang Ejo ya, gua ini pendek ya. ya. Dan ini dulunya ini ke bawah Kang Ejo, karena ini timunan di depan ini suatu longsoran dari pasir ya, dari atas. Dan menurut kata warga sahabat ini, dan ada tulisan nih Jawa Tengah ya. Jawa Timur mungkin ya, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah yang parah di sini. Jadi kemungkinan sebelum Kesini mungkin ya tim kami kesini ini udah ada yang mendahului. Banyak yang pengen mencari yang hal-hal lah tertentu ya, yang tidak tertentu juga. Dan kami dari tim One Misteri bukan untuk mencari hal yang disebutkan tadi, tapi pengen mencari tahu, karena gua ini masih alami sahabat belum jarang terinya Kang Ejo kalau dilihat. Dan menurut kata warga di sini ada suatu pintu tembusan ya, dan katanya dulu ini ada suatu kayu jati. kayu jati.
Dan menurut ya itu apa ya, percaya atau tidak masalah mistis, tergantung diri kita pribadi ya. Tadi dikarenakan yang namanya misteri, yang namanya mistis atau mitos di kalangan masyarakat tetap itu menjadi bumingan atau omongan di masyarakat gitu. Dan ini itu ini suatu retakan ya. Nah, ini satu retakan dan ini orang-orang yang di sini pengen membuka atau kemungkinan ini Menggali suatu pintu ya. Dan ini tidak mudah untuk menjebol ini dikarenakan ini ada kekuatan kalau dibilang mistis gaib. Dan ini ya di zaman dahulu jadi menurut cerita apa aja ini pemikiran para pejuang ya. Katanya. Dan apa akan coba untuk menjelaskan ya. Terus Sobat Misteri, sepertinya Abah akan memperjelas ya Kang Adi. Iya. Apa ini peninggalan Jepang atau peninggalan Belanda ya? Katanya dulunya Kang Ijo bekas para pejuang yang Iya, bekas para pejuang juga yang berlindung mungkin di sini. Dan ininya posisinya tanahnya retak-retak sekali ini bawahnya. Dan bisa dilihat sebelah sana itu lubangnya yang kecil sekali ya, lubang untuk kita tadi masuk Sobat Misteri. Posisinya cukup gelap ya Adi. Kalau tidak bawa baterai jangan lupa apa Kang Ijo? jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen terus dan jangan di skip ya. Di share ke saudara-saudara yang teman-teman Iya, ini dia sangat menarik sekali ya buat meninggal ini. Gimana Pak? Jadi menurut gambaran apa ya, ini cuma gambaran dikarenakan semua maupun secara hidup manusia itu ada rekaman Kang Ijo. Dan rekaman apa gambaran di sini ini dahulunya yang membuat ini tetap ini orang Belanda Kang Ijo, cuman ini nggak sempat apa dibikin tembok ya. Dikatakan kalau dibilang ini kepepet, terdesak orang-orang Jepang waktu itu. Dan ini menurut gambaran apa ada suatu pintu ya untuk menembus ke apa ini, ke Balik Kambang kalau nggak salah ya. Cuman ini untuk pelarian. Oh, pelarian. Iya, kalau ibaratnya ini kan dulunya ke bawah nih Kang, ini tinggi. Iya. Tinggi nggak mungkin bikin gua cuma segini. Iya. Kalau nggak ada tujuan tertentu. Karena ini persembunyian, dan yang paling lama di sini orang Jepang ya, yang dibilang masyarakat ini persembunyian para pejuang di zaman dahulu. Jadi menurut prediksi Abah yang besarnya ini lagi di zaman gerombolan Kang Ijo. Dikarenakan ini jadi suatu perlindungan untuk masyarakat di sini, dikarenakan di sini ini luas dulunya. Dan kata masyarakat dibilang di sini ada suatu pintu jati, dan orangnya itu kan masih ada ya, dan cuman dia tidak tahu letaknya di sebelah mana. Dan di sini menunjukkan ada suatu keretakan, tapi ini kan udah jelas Kang Ijo. Ini tidak mudah sahabat untuk ini kan dingin, keras juga ini Pak. Nah ini kalau ini keras, tapi kalau ini dan ini tidak mudah untuk menjebol pintu ini. Dan kemungkinan dulu yang datang ke sini ialah channel lain pengen mencoba membuka, tapi kebanyakan katanya di sini banyak yang tidak mampu dikarenakan tujuannya Tidak baik. ya, mungkin tidak baik. Dan mungkin ini kan menurut warga yang diserinya yang lain-lain mungkin ya. Dan untuk itu Abah datang ke sini, Kang Ijo sama Kang Adi sama tim ingin coba membongkar, menelusuri. Kalau ada izin akan coba mediasi ya. Mau di luar, mau di dalam Kang Ijo? Di luar aja lebih banyak. Dan untuk sahabat semua, bila mana yang suka channel kami silahkan tonton, dan bila mana kurang suka apa-apa jangan ditonton. Karena kan channel kami ini kalau dibilang ibaratnya konten tidak ada settingan, ibaratnya sayur tidak ada garam ya, seperti apa berbicara ini kan mungkin harus pakai perasaan. Itu namanya setting. Seadanya kemungkinan ada kurang, tapi kalau untuk mediasi kemungkinan untuk Abah itu seadanya. Apa yang Abah dapat kemungkinan itu yang Abah
disampaikan dan ada suara Kang Ejo. Iya. Nah itu di sini banyak ini di belakang tim, maaf ada sosok gaib 2 orang, sosok perempuan sama orang tua, tapi dia tidak cuma melihat, dan di belakang ada sosok nenek nenek gombel gitu ya. Tapi dia enggak apa-apa. Dan katanya silakan kalau mau bercerita. Jadi masalah gaib pengen dia itu dinaikkan Kang Ejo, dan di sini saya lah yang berjuang membela tanah ini katanya, dan gua ini menjadi saksi Kang Ejo. Dan ini bisa sebutkan jarang ya, baru masih tertentu lah injaknya. Dan mudah-mudahan untuk ke pemerintahan yang menonton channel kami, mudah-mudahan tempat ini bisa dilestarikan, karena tempat ini berada di atas bukit Kang Ejo. Dan kalau dilihat ya kemungkinan dari luar ini di atas, dan mudah-mudahan untuk para pejabat yang suka menonton sejarah dan kami dari tim, mudah-mudahan ini menjadi saksi bisu bahwa ini menjadi sejarah kuat untuk memerdekakan negara kita ini dan persembunyian orang-orang kita di sini dulu. Dan ini ada sebuah pintu seperti ini, udah menjadi kalau dibilang itu batu fosil. Udah keras gitu. Udah keras karena kan udah lama. menurut ini yang datang ke sini di dahulu ini Kira-kira tahun berapa? udah lama sekali ini. Baru dia lah yang pertama datang ke sini, dan kemungkinan banyak mendengar dari warga kata-kata itu dan pengen coba, dan di sini tidak bisa karena kekuatannya kuat sekali. Dan untuk misteri sekarang akan coba untuk mediasi ya, biar lebih Akurat ya mungkin. akurat ya, Biar tahu. ya sejajarnya. Dan untuk sahabat semua yang telah mendukung channel Abah, ya bukan channel Abah lah, channel kita semua ya, mengucapkan terima kasih. Yang Abah ucapkan cuma itu, dikarenakan walaupun Abah kalau dibilang channel Abah udah punya iklan ya, bantuan dari pendukung supportan, tapi Abah belum bisa melangkah lebih jauh, dikarenakan sahabat misteri itu kemungkinan membutuhkan suatu perjalanan, atau dibilang yaitu alat portasi untuk perjalanan. Dikarenakan Abah ini bukannya Abah pengen dibantu sama orang lain, enggak, cuman memberitahu karena one misteri itu ibaratnya tim apa aja ibaratnya Abah. Seperti Abah pribadi, Abah kerja serabutan, dan dari tim ada yang di pabrik, ada yang jualan. Jadi kerjanya itu nggak menentu, nggak seperti kerja ialah di pabrik di tempat-tempat yang udah tertentu ya. Jadi ada kerja, ada enggak. Jadi bikin konten juga sahabat. Kalau ada modal Abah bisa berangkat, kalau enggak kemungkinan Abah berkumpul-kumpul dulu dari temen, baru Abah bisa bikin konten. Dan untuk sahabat semua yang belum bisa Abah datangi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah suatu saat karena Abah diberi kesehatan, Abah akan mendatangi yang di request seperti Garut, Dago Pakar ya, dan Sukabumi. Insya Allah Abah akan mendatangi, dan Abah dikasih kesehatan dan juga dikasih kesehatan. Dan untuk sahabat semua mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digampangkan periziannya. Itulah yang Abah mungkin untuk. Oke, sahabat misteri, kita akan nanti lakukan mediasi ya bersama Kang Ari, juga akan bertanya-tanya tentang sejarah gua Jepang ini atau gua Belanda ini. Dan untuk sahabat misteri jangan kemana-mana, tetap di like, subscribe, dan di komen. Oke, sahabat misteri, untuk sore ini kita akan langsung saja melakukan mediasi, karena di dalam ya tidak akan memungkinkan untuk melakukan mediasi. Dan saya mungkin di sini bersama Kang Adi, Abah banyak kumpul, akan mencoba bertanya-bertanya ya Kang Adi kepada sosok makhluk gaib ini, dan Abah akan menjadi mediator sahabat misteri. Untuk sahabat misteri jangan kemana-mana, tetap di like, subscribe, dan komen, dan jangan di skip ya Kang Adi. Iya. Oke Bah, kita langsung aja lupa di share. Dan untuk selanjutnya mungkin Kang Ijo Abah nih akan coba ya. Ya mudah-mudahan kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan dan untuk tim, walaupun kondisi ini di sore hari yang namanya gaib itu selalu ada, jangan lengah lah gitu. Dan mungkin untuk selanjutnya Abah nih, dikarenakan cuaca nih kurang memadai dan ada suatu dorongan, langsung aja Kang Ijo. Iya, langsung aja. Oke, kita mulai sahabat misteri, kita melakukan mediasi bersama Mbak Aning.
Untuk sahabatan misteri yang ingin datang ke sini bisa hubungi saja warga. Lakukanlah hal-hal yang baik yang Adi ya, Iya, yang positif mungkin. Menurut Kang Adi tadi di dalam gimana nih Kang Adi? serem Kang Ijo di dalam. Iya, gelap ya gelap. Iya. Ternyata menurut mitos warga ini pintu ada ya, ada pintu. Cuman Kehalang mungkin udah bertahun-tahun ini. udah lama Kang Ijo. Sahabatan misteri kita nanti akan tanyakan keterangan apa ini dibikin oleh orang Belanda apa orang Jepang. Iya. Karena ini masih bertanya-tanya gue ini kan. Kayaknya Kang Ijo udah dua yang mau bikin ini dua apa namanya? dua negara. Iya mungkin penjajah semua ya mungkin. Iya. Dan ini juga menjadi saksi bisu ya sahabat misteri tentang sejarah negara kita merdeka ya, dan terus hargai tempat sejarah dan bangkitkan ya tempat sejarah dimanapun kalian berada. Dan mungkin kita sebagai warga negara Indonesia yang masih sekarang ada ya mungkin bisa hanya menghargai ya jadi hasil perjuangan mereka memerdekakan negara ini. Tidak mudah ya Kang Ijo. Iya, terus sekali kan. Agak bener ya. Sampurasun. Ini abang akan coba berpedesi. Iya. Posisinya ini di tengah hutan sahabat misteri, ngeri sekali. Jauh sama warga. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Sampai Orang yang cahaya, orang yang sehat. Sampurasun. Orang yang sehat. Pembuatan ya, keterang. Aya naon sih ya? Abi di Timuan Misteri dong kapadi hoyong mungkin tentang sejarah Kapungkur. tentang gua Jepang atau gua Iya. Belanda ya yang sekarang yang saha punten sama yang siapa ya? Namun lain marane. Iya. Iya datang kami. Baik. Ini mungkin sambutannya terus nggak. Ini nama iya. Aing. Harus bisa bikin aing. Ombak. Ngan aing mah yang sangit. Tentang Sia dan awak. Nek naon sia teh? Badannya keterangan tentang sejarah. sejarah nu kapungkur. Komputer gua itu dibikin aku orang Belanda atau aku orang Jepang? Belanda. Orang Belanda. Ieu baheula ieu ku Belanda. Aing baheula anu perang. Sia mah kuat umur ratusan tahun. Tapi yang mungkin diampuna setelah biasa bahasa Indonesia supados dimengerti ku penglihat Timuan Sahabatan Misteri kan biasa. Yang naon bahasa Indonesia. Jadi deh terarangan Yang sadayana seluruh warga Indonesia warga ya. Indonesia bahwa yang teh nu berjuang baheula di negara ieu. Budak ibu liaga ilmuwan sia teh. Bisa aing. Iya ya, mungkin ku dijelasin ku bahasa Indonesia sejarah kapungkur. Oke, Sahabatan Misteri. Jadi kita Aing hanggara meureum heula. oh, siap.
Pengalaman apa yang kalian pengen tahu dari Eyang? Sudah yang menjelaskan ya, pada zaman dahulu ini dibuat Kira-kira yang Belanda. Pada tahun tahun berapa? berapa ini dibuatnya? Ini udah lama. 1880. Dan ini terkenalnya Gunung Titiran, itu gimana bisa ceritanya Gunung Titiran? sejarahnya gimana? Sejarahnya gimana? Gunung Titiran itu zaman kerajaan sebelum Belanda. Itu udah Gunung Titiran. Dikarenakan dulu itu ada kentongan dan burung yang bunyinya kedengar kemana-mana. Kalau ada masalah, udah tahu. Di zaman kerajaan, itulah untuk ngasih tahu. Dikarenakan ada musuh yang mungkin sampai sekarang jadi Gunung Titiran. Nah, itu dua fakta dan orang ini bisa memprediksi. Eyang sama kalian percaya nggak mungkin kalian datang ke tempat gini kalau nggak siap. Sebelum Gunung Titiran ini dahulunya namanya apa ini? Lengkop. Gunung Bengkung. Kalau Gunung Bengkung itu gimana ceritanya? Itu ada orang tapak. Ada pohon besar dan dia tapa di situ. Dan pohon itu Bengkung itu. kayak pelangi, bengkung, dan dia itu di bawah itu sampai sekarang dia silam. Dan orang suka ada yang melihat. Suka menampakkan diri Kadang dia itu. menampakkan. Itu lagi apa dulu. Sampai sekarang tersirat Gunung Bengkung itu pohon. Iya. Coba Apalagi? ya, ceritakan pengalaman atau sejarah waktu penjajahan pada zaman dahulu ya. Bising ya. Ada siapa yang? Narawo. Oh, Gilo aja dong. Oh iya. Tolong bisa ceritakan sejarah yang gimana pada zaman dahulu pada masa penjajahan. Eyang orang sakti. Ya. Zaman Jepang. Sangit. Yang menaklukkan. Oh ya, yang menaklukkan orang Jepang ya. Mohon tertib ya. Oh, Dulu membela negeri ini tidak gampang, tidak mudah. Ya. mungkin ini kesedihan di teman-teman. Di sana banyak orang yang meninggal di dalam di sana. Dulu ini lubang di sana perjalanan. Sampai mana ini lubangnya? Sangat sedih sekali ya, Kang Ijo mendengar dan melihat ceritanya. Dan kalian tolong ke tempat ini perbaiki karena ini punya sejarah. Iya, iya. Nanti saya kasih. Darah pejuang di sini, Kalir. Dan kalian baru sekarang yang bisa masuk sama orang. Tidak mudah untuk memasukkan jasad Eyang. Dan kalian anak muda semua bangkitkan negeri ini, lestarikan. Karena gua ini punya sejarah di zaman dahulu. Kalian enak sekarang. Dan Eyang dulu terbunuh peluru kumas Eyang. Ditembak Iya. oleh Jepang itu Belanda. Eyang ku Jepang. Umur Eyang 280 tahun. Eyang. Maka untuk kalian lestarikan dan gua ini banyak berjuang di sini dulu. Ini di Yang sini korban. ada berapa gua yang di sini ya?
Ada 3 Sebelah mana aja? di sana. Dia udah tertimbun. Kalau kalian pengen mencari, carilah. Banyak korban di sana. Pejuang kita mungkin pada zaman dahulu. Dan di sini dulu pernah datang kayak kalian, orang hebat, pengen mengambil harta, tapi Eyang tidak suka. Dia muntah darah. Cuman kalian sama Eyang dikasih izin karena kalian membuka sejarah, dan sejarah ini siap lestarikan. Ya. Ini tembusnya kemana aja? Di dalamnya sangat luas ya mungkin pada zaman dulu. Ini luas, dalam, kecil kalau besananya. Mungkin ini gerbangnya depannya. Ya, gerbang. Maka ini bukit tinggi. Karena ini ratusan kilometer Oh, kemana aja? dan tidak bisa dibuka sembarangan. Ini tembusnya kemana ya? Ke Balai Kambang atau? Bisa ke Ciburui, bisa ini. Maka ini air di sini rembes. Banyak. Dan di situ kalau kalian mampu Ya. dan bisa, ada jalan. Ya. Dan tidak mudah untuk membuka itu. Cuman yang nitip untuk kalian. Lestarikanlah tempat ini. Dan kali ini berpasang apa itu? Bendera Bendera. lambang negara kita yang Indonesia itu ya. Dulu Aki, ya. darah Aki itu merah darah semua itu. Iya, iya. Putih itu berarti kita walaupun perang membela kebenaran ya. Oh, kenapa balik? Aing mah. Iya ya, makasih banyak ya atas keterangan yang diberikan kepada kami. Oke, sahabat Mesri, ini dia mungkin akan sedih sekali ya tadi mendengarkan cerita pada Dulu zaman mungkin dahulu. Sangat ngeri ya, sangat ketir pada zaman dahulu, disiksa mungkin Banyak di sini yang dibunuh, yang diperkosa. oleh orang Jepang atau Belanda. Jepang, masih Goromolan. Ini tempat persembunyian orang kita di zaman Goromolan. Oh, gerombolan sembunyi di sini. Dan lestarikanlah tempat ini. Lestarikan ini dalam ke bawah ini. Ini longsoran dari atas ya dah. Iya. Pulanglah kalian. Banyak makhluk yang datang, walaupun sore. Iya. Ya, Ya, makasih ya atas keterangan. cuma segitu pengalaman. Dia yang pek lestarikan sia nitip. Ulah saramung sia ya. Ya. Tamburasun. Sampai. Oke, sahabat Mesri, itu dia ya perjuangan pada zaman dahulu sangat ngeri sekali. Ini kekuatannya sangat dahsyat sekali karena dia adalah Eyang. sosok pejuang ya pada zaman Yang dahulu paling kuat Kang Ijo. yang membela negara ini, yang mungkin meruntuhkan para penjajah ya di negara kita. Dan Eyang Sangit ini sangat, perjalanannya sangat panjang sekali. Cai. Oke, sahabat Oniseri, itu dia tadi keterangan dari Eyang Sangit yang melakukan bermediasi bersama Bahani dan tadi masuk ke dalam jasad Bahani. Dan Eyang Sangit itu merupakan sosok pejuang ya, tadi sekali sini ya. Sosok pejuang sahabat Oniseri yang datang ke sini tetap lestarikannya Gunung Bengkung atau Guha Jepang ini ya. Bekas penjajahan. Dan ini dibangunnya katanya oleh orang Belanda yang pertama membangun ini, sahabat Mesri, dan ini merupakan ada jalan tembusan juga, dan itu tetap dijaga, jangan dirusak ya sahabat Mesri. Untuk itu terus tonton channel Mesri, mungkin penelusurannya sampai di sini sahabat Mesri, dan kami mungkin akan menutup acara ini. Tetap lestarikan tempat-tempat sejarah yang berada di desa kalian atau di kampung kalian atau di seluruh Indonesia. Kita bangkitkan kembali ya, karena sejarah itu adalah merupakan bentuk perjuangan ya para pahlawan dahulu. Jadi kita bisa mengenang dan bisa merasakan zaman dahulu dinya gimana ya kan. Oke, untuk sahabat Mesri, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Dan Kalau ada yang tahu tempat-tempat sejarah, ya bisa bisa dikasih tahu ya di komen komen-komen ya. ya. Nanti kami sudah memadai transportasi akan mendatangi tempat tersebut. Dan itu kami yang pamit undur diri, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.